itu sesuatu yang sangat menarik. Mhm. Sampai kita dikasih tahu bagaimana cara mencapainya. Oke, cara Nah, mencapai. ketika kita dikasih tahu, nih, kamu punya mimpi apa? Mhm. Pingin sukses, oke. Pingin tuh. Tetapi ketika dikasih tahu caranya begini supaya sukses, maka sukses itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi. Mungkin karena sudah apa ya, sudah lama tidak melakukan olahraga atau mungkin dalam hal lain gitu ya, kita melakukan lagi kebiasaan baru di tahun baru, rasanya kan ada perasaan berat gitu ya, mungkin menjalaninya pun pressure, terus juga, kurang happy gitu karena ada paksaan gitu. Ini, apa sih yang harus kita tingkatkan atau yang kita lihat dari sisi apa sehingga proses tadi itu bisa kita nikmati dengan happy gitu, nggak bersungut-sungut lah istilahnya, Pak Arfan? Ya, very good question, Audrey. Ya, jadi kita semua itu harus punya mimpi. Oke. Kita itu harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya keinginan gitu. Ya. Ya. Tapi yang menarik adalah semua orang punya keinginan. Ya, pasti. Semua orang punya cita-cita kan, pasti kan, kepingin Pasti. apa? Misalnya kepingin sukses, Mhm, kepingin kaya, kepingin berhasil, kepingin apa lagi? Kepingin lulus ujian, oke. kepingin capai target, kepingin dapat jodoh, ya kan? Ya. Itu kan semuanya kan adalah yang diinginkan oleh semua orang ya. Jadi kalau saya bilang kita harus punya mimpi, semua orang akan mengatakan, semua orang juga punya mimpi, semua orang juga punya cita-cita, punya keinginan. Dan yang namanya cita-cita, keinginan, mimpi, itu sesuatu yang sangat menarik. Mhm. Sampai sampai kita dikasih tahu bagaimana cara mencapainya. Oke, cara Nah, mencapai. ketika kita dikasih tahu, nih, kamu punya mimpi apa? Mhm. Pingin sukses, oke. Pingin tuh. Tetapi ketika dikasih tahu caranya begini supaya sukses, maka sukses itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi. Oke. Ketika orang udah tahu, oh caranya gitu ya. Ya Mhm, sudah gitu. mhm. Ya, kenapa orang menjadi tidak tertarik setelah tahu caranya? Karena orang tidak mau merasakan em, sakitnya gitu, Ya. perjuangannya untuk menjadi sukses gitu. Jadi semua orang itu ingin sukses sebelum tahu Caranya. caranya. Itu Audrey. Iya, iya, iya. Ini, apa ya, sebuah dilema gitu ya, Pak Arfan ya. Dari sukses, ingin sukses, tapi ketika tahu caranya, ya kita justru malah menjauh dari keinginan kita itu. Nah, ini untuk memperkuat hal-hal apa ya, yang realistis gitu ya untuk mengejar kesuksesan itu sebenarnya apa? Apakah seperti yang Pak Arfan lakukan gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang kecil dulu deh, jangan sampai nih mimpinya kebesaran dulu, terus kita udah melihat sesuatu seems impossible gitu, Pak Arfan, untuk dicapai. Ya, jadi yang harus kita lawan itu musuh terbesar kita itu adanya di dalam diri kita gitu. Hmm. Ya, jadi yang harus kita taklukkan, yang harus kita kalahkan itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri gitu. Kalau saya malas olahraga ya, semua semua orang itu pasti punya rasa malas gitu. Mhm. Jadi apa sih perbedaannya orang yang sukses dengan orang yang gagal? Mhm. Ya, eh, sebelum sampai ke perbedaannya, kita masuk ke persamaannya dulu. Oke. Apa sih persamaannya orang yang sukses dan orang yang gagal? Tahu nggak Audrey apa persamaannya? Persamaan orang sukses dan orang gagal, sama-sama punya mimpi? No, Oh. sama-sama malas. Oke. Ya, Kenapa tuh, Pak jadi Arfan? apa persamaannya orang sukses dengan orang gagal? Sama-sama malas. Malas kenapa kalau orang Sama. mhm. Tapi bedanya apa? Orang sukses adalah orang yang malas dan tetap melakukan. Ah, oke. Orang gagal adalah orang yang malas dan selesai dan berhenti dan tidak ngapa-ngapain. Ya, ya. Itu aja bedanya. Jadi maksud saya begini, ketika kita merasa malas, Mhm. maka kita harus katakan pada diri sendiri, ya ini sih, ini sama semua orang melakukan, merasakan yang seperti ini. Ya. Jadi malas itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat universal gitu. Oke. Gitu ya. Jadi saya malas, oh ya biasa, I'm a human being. Namanya manusia biasa punya rasa malas. Oh itu uh, don't worry gitu. Semua orang itu malas. Ya. Tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang malas tapi tetap melakukan. Mhm. Orang yang gagal itu adalah orang yang malas dan berhenti.
Maka ketika saya mau olahraga pagi itu rasanya malas gitu. Aha, Pasti malas kan? Ya pasti. pagi-pagi kan pasti masih lebih enak tidur lagi dan sebagainya kan gitu ya. Ada gaya gravitasi bantal gitu yang Banget. sangat kuat gitu ya. Ya. Tapi kemudian saya katakan pada diri sendiri, Van, Mhm, kamu kan motivator, Van. Motivator happiness lagi. mhm. Masa bangun pagi aja males gitu ya? Masa kamu kalah sama bantal gitu Ya. kan? Jadi saya katakan itu pada diri saya sendiri untuk keluar bangkit dari zona nyaman saya gitu. Yes. Gitu. Jadi kita harus seringkali ngomong sama diri sendiri gitu, ya. Ngomong sama diri sendiri itu penting tuh Audrey ya. Jadi seolah-olah kita sedang berdialog dengan orang lain gitu. Jadi saya selalu ngomong gitu. Van, bangun. Nanti kalau kamu bangun, ya, kalau kamu jalan pagi, kamu bisa cerita ke banyak orang loh. Ketemu Ya apa kan gitu ya di jalan? Iya. iya, kan pagi ini saya sudah membuktikan, saya bisa cerita pada banyak orang bahwa dalam tahun 2023 ini saja saya sudah jalan pagi 10 kali, sudah nge-gym 6 kali gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi saya gitu. Masa motivator malas? Ayo dong bangun. Oke, oke.